要不就叫你彩铃怎么样？排山印。Oke guys, balik lagi sama Cakra Dipa dalam pembahasan alur cerita Donghua Battle Truck The Heaven Season 5 episode ke-46. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Shoyan telah berhasil mengalahkan Hanfeng meskipun pada akhirnya jiwa dan api jantung laut Hanfeng itu dibawa pergi oleh si Bambang dari Aula Jiwa. Untungnya Shoyan gak rugi-rugi amat karena masih mendapatkan cincin lautan hitam milik sang kaisar obat yang tentunya menyimpan begitu banyak harta berharga. Selain itu Shoyan juga akhirnya mendapat kesempatan untuk membuka gulungan peninggalan Desun-er dan memperoleh teknik segel dewa yang merupakan jurus rahasia klan Gu. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Sekte Yunlan telah memulai penyerangannya kepada keluarga Meteor, juga usaha Oyan untuk meyakinkan Kanjeng Ratu Medusa agar mau bekerja sama dengannya, menyebabkan dua sejoli itu memiliki semakin banyak waktu bersama dan membuat si Ratu Ular menjadi semakin galau dengan perasaan aneh yang terus menyerbu hatinya. Waduh, tanpa perlu lama-lama langsung aja kita terobos. Seperti yang udah kita singgung sekilas di opening, pada awal episode ini kita diperlihatkan scene Hai Bodong lagi terbang santai di sekitar pegunungan Jama, sedang dalam perjalanan untuk kembali ke pavilion keluarga Meteor. Tapi di tengah-tengah terbang nyantai itu, tiba-tiba saja ada dua orang yang datang entah dari mana, berusaha menyerang Om Hai Bodong dengan penampilan yang begitu misterius. Tentu Om Hai Bodong memang bingung dengan tujuan orang-orang yang menyerang ini, namun Kaisar Es itu tidak memiliki pilihan selain menghadapi mereka dan terlibat baku hantam cukup sengit di tengah pegunungan yang gelap tersebut. Setelah berhasil menghalau serangan yang pertama, Om Hai Bodong tampak begitu terkejut tidak menyangka jika dua orang yang menyerang ini merupakan praktisi kelas doang. Hai Bodong paham jika tampaknya dua orang ini memang memiliki intensi buruk kepadanya, dan karena itulah sang Kaisar Es juga tidak keberatan untuk memberi keduanya sedikit pelajaran. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu kekaisaran Jama dan tengokin kondisi Oyan yang baru memulihkan luka-lukanya pasca baku hantam dengan Hanfeng. Berhubung Shoyan sudah berkultivasi selama beberapa hari, Sholi dan Shoyu pun mengunjungi adik mereka untuk melihat apakah luka-luka Shoyan sudah sembuh atau belum. 你们怎么来了？我就知道，这家伙肯定没睡呢。 Shoyan tentunya senang mendapat kunjungan dari keluarganya karena bagaimanapun keluarga Shoyan tersisa saat ini merupakan orang-orang yang paling berharga untuknya. Karena itulah Shoyan juga ingin mengetahui bagaimana kondisi mereka berdua selama 2 tahun Shoyan terpisah dari dunia dan terkurung di dalam magma. Shoyu yang udah gemes bikin deg-deg selama 2 tahun langsung menyemprot adik sepupunya, meminta Shoyan untuk lebih berhati-hati karena jika sesuatu terjadi kepada tuan muda ketiga keluarga Shou itu, maka keluarga mereka pasti akan kehilangan kesempatan untuk balas dendam kepada Sekte Yunlan atas kekejaman yang telah mereka terima. Seketika ingatan Shoyan mau tidak mau kembali kepada malam tragedi yang menimpa keluarga mereka membuatnya sekali lagi haus akan pembalasan dan ambisi untuk menjadi lebih kuat. Karena Shoyan ingin menjadi lebih kuat itulah dia harus melakukan berbagai hal termasuk juga hal-hal yang penuh dengan resiko.
Xiaoli dan Xiaoyu hanya bisa merunduk pasrah karena mereka sangat paham betapa pahit ingatan Xiaoyan tentang kehancuran keluarga Xiao. Juga berat beban yang pemuda itu tanggung untuk membalaskan dendam mereka. Tidak mau larut lama-lama dalam ingatan buruk, Xiaoyan menyerahkan emblem energi api kepada Xiaoyu, mengatakan kepada kakak sepupunya itu untuk menyimpannya karena sebentar lagi Xiaoyan akan pergi dari akademi. 去哪儿？ 当然是回加玛帝国。 Xiaoyu cukup terkejut mendengar Xiaoyan akan kembali ke Kekaisaran Jama dan berharap bisa ikut untuk mengunjungi keluarga mereka yang tersisa. Namun Xiaoyan tampak tidak kembali ke sana untuk mengunjungi keluarga, melainkan untuk memulai pembalasan mereka kepada Sekte Yunlan. Masih ada beberapa waktu yang Xiaoyan butuhkan untuk mempersiapkan peperangan ini matang-matang, karena pasti pertemuan mereka dengan Sekte Yunlan selanjutnya akan menjadi sebuah medan laga yang sangat sengit. Karena itulah Xiaoyan hanya akan mengajak Xiaoli dan meminta Xiaoyu juga Xiaomei untuk tinggal di Akademi Jianan sampai keadaan di Kekaisaran Jama benar-benar aman. 真正的死战。我这次回去不是探亲，而是 Karena Xiaoyan sudah berkata demikian, Xiaoyu pun tidak punya pilihan selain menurutinya dengan berat hati. Berhubung mereka sudah membuka obrolan tentang penyerangan ke Sekte Yunlan, Xiaoli segera mengumumkakan ide yang sudah dia pikirkan selama beberapa hari ini. Ide itu adalah menggalang kekuatan dari wilayah sudut hitam mumpung sekarang aliansi hitam sudah bubar dan wilayah sudut hitam sedang mengalami kekacauan. Xiaoyan tampak memahami jika Xiaoli sepertinya sudah memiliki rencana untuk melawan kekejaman wilayah sudut hitam secara matang. Karena itulah dia mencalonkan diri untuk meminta izin kepada Sujian, karena selama ini Akademi Jianan tampak memiliki kekhawatiran kepada kekuatan besar di wilayah sudut hitam. 日后就算云岚宗具全宗之力，我们也不用再有丝毫惧怕。我们扩建势力，难免会引起内院猜疑。 Oke, sekarang kita balik lagi ya ke Pegunungan Jama, di mana Om Hai Bodong masih mengalami pertarungan sengit dengan dua orang yang kita sebut aja Upin dan Ipin. Memang si Upin dan Ipin ini sama-sama merupakan praktisi doang, namun melawan seorang Do Huang elit layaknya Hai Bodong jelas bukan perkara mudah. Karena itulah beberapa kali pun Upin dan Ipin berusaha menyerang Hai Bodong, Kaisar Es itu masih mampu menghalau semua serangan itu dengan aman sentosa. Meskipun begitu, lama-lama Om Hai Bodong juga menanyakan tentang identitas asli Upin dan Ipin. Tapi bukannya menunjukkan identitas mereka, Upin dan Ipin malah kembali melakukan serangan intens kepadanya. Hai Bodong menjadi semakin tidak sabar ketika melihat Upin dan Ipin mengeluarkan naga Indosiar mereka, sehingga sang Kaisar Es itu pun menunjukkan naga Indosiarnya sendiri. Dengan demikian baku hantam antara dua naga ungu gelap dengan naga es Hai Bodong pun tidak terhindarkan lagi. Pegunungan Jama menjadi saksi adu-aduan naga Indosiar yang pada akhirnya tetap dimenangkan oleh naga es Hai Bodong yang berhasil mengirim Upin terbang hingga menubruk tebing dengan kejam. Nah, tepat ketika Hai Bodong berencana untuk menyudahi perlawanan Upin dan mengirimnya ke alam lain, ciba-ciba 风铃分行记。 Sekarang udah tahu ya kalau identitas asli Upin dan Ipinnya sebenarnya merupakan petarung dari Sekte Yunlan. Jadi kita balik yuk ke Akademi Jianan, di mana Oyan sedang berusaha nego dengan Sujian agar diizinkan membuat kekuatan baru di wilayah sudut hitam. Xiaoyan menjelaskan bahwa dengan adanya kekuatan baru yang bersahabat pasti akan memberikan keuntungan untuk Akademi Jianan. Sujian sebenarnya tahu jika intensi asli Xiaoyan membuat kekuatan di wilayah sudut hitam memang untuk mencari dukungan kembali ke Kekaisaran Jama. Namun tidak bisa dipungkiri juga, memang penjelasan tentang kekuatan yang bersahabat dengan Akademi Jianan yang pemuda itu jelaskan adalah sesuatu yang masuk di Haikal. 这么说，大长老是答应了。 Oyan tidak bisa menahan kegembiraan menangkap gelagat dari sang ketua agung Akademi Jianan tampak menunjukkan persetujuan. Xiaoyan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sujian dan mengatakan kalau dia tidak akan melupakan budi baik yang telah Akademi Jianan berikan kepadanya selama ini.
Sekarang karena urusan wilayah sudut hitam sudah berakhir, Shoyan berencana untuk menyelesaikan masalahnya dengan Tante Manusia dan dipaksa meneguk ludah gugup saat Tetua Agung Akademi Jianan itu menceritakan tentang kekejaman si Kanjeng Ratu Roro Medusa di masa lalu. 现在知道也来不及了。都是杀人如杀鸡，谁人都敢惹，不知道历代美杜莎女王。 Shoyan tidak mau mendengar lebih banyak cerita seram tentang calon bininya dan memilih untuk segera menyelesaikan masalah mereka daripada cerita-cerita seram itu keburu jadi kenyataan. Sayangnya Shoyan belum sempat mendengar satu fakta besar di mana fakta itu adalah Medusa yang begitu kejam akan berubah menjadi seorang wanita yang sangat setia ketika sang Ratu Ular benar-benar berhasil ditaklukkan. Singkat cerita, Shoyan pergi ke pegunungan dalam Jianan mencari tempat yang tepat untuk ngobrol heart to heart dengan Medusa dan meminta si Kanjeng untuk keluar dan menunjukkan wujud keindahannya. Tepat ketika Medusa keluar, perempuan itu langsung membicarakan tentang mati-matian sehingga Shoyan gemes sendiri karena dia tahu kalau kesadaran Shocha yang masih tersisa di tubuh Medusa tidak akan membiarkan sang Ratu Ular untuk membunuhnya. Karena itulah Shoyan menawarkan sebuah kesepakatan kepada Medusa di mana dia akan membantu menghilangkan pengaruh Shocha sehingga Medusa akan kembali menjadi dirinya yang sesungguhnya. Untuk lebih meyakinkan Medusa, Shoyan menyerahkan sebuah gulungan berisi resep pil pemulihan roh dan berjanji untuk menyempurnakannya jika Medusa mau bekerja sama. 怎么样？如果你能答应我的要求。 Karena Medusa sudah mengumumkakan persetujuannya, Shoyan pun menjelaskan dengan singkat kerjasama yang akan mereka jalani. Medusa tidak boleh berusaha membunuh Shoyan lagi, malah harus bertarung dan melindunginya selama setahun dengan bayaran pil pemulihan roh setelah jangka waktu kesepakatan berakhir. Nah, berhubung mereka sekarang sudah menjadi rekan, Shoyan merasa kalau dia tidak mungkin memanggil Medusa dengan nama aslinya. Karena itulah Oyan menyarankan sebuah nama baru untuk Medusa dan Cailin akan menjadi pilihan yang cocok untuk itu. Meskipun Medusa tidak mau mengubah identitasnya, tampaknya Shoyan tidak peduli dengan hal itu dan sudah mantap untuk memanggil calon bininya dengan nama Cailin. 要不就叫你彩铃怎么样？ Shoyan hanya geleng-geleng kepala melihat tabiat barbar sang Ratu Ular. Namun yang paling penting adalah mereka sudah membuat kesepakatan dan setelah ini Shoyan bisa melatih teknik segel Dewa Peninggalan Sun Er dengan tenang. Sekarang kita pindah lokasi lagi ke Pavilion Meteor di Kekaisaran Yama. Dan bisa kita lihat tampaknya Haibodong sudah tahu jika Sekte Yunlan mulai bergerak untuk menargetkan keluarga Meteor. Karena itulah Om Haibodong meminta Mbak Yafei untuk mulai menyelidiki tentang Upin dan Ipin dan Sekte Yunlan. Karena semakin berlarut mereka menunda penyelidikan, akan semakin besar juga ancaman yang akan mereka terima dari Sekte Awan Berkabut tersebut. Sekarang kita move on ke tempat lain lagi ya guys ya. Emang episode kali ini tuh sering gonta-ganti lokasi gitu, jadi nikmatin aja ya. Kita ajakin traveling nyantai di BTTH ya. Nah, lokasi yang kali ini sepertinya adalah satu tempat rahasia di Sekte Yunlan yang digunakan oleh Yunsan untuk menjalin kerjasama dengan Aula Jiwa. Bisa kita lihat puluhan atau mungkin ratusan kurungan menyerupai sangkar burung tergantung di sana, di mana isi dari kurungan-kurungan itu adalah para petarung yang dipersiapkan Yunsan untuk memperkuat sekte. Yunsan tampak kesal karena Upin Ipin gagal mengalahkan Haibodong, dan karena itulah Upin Ipin juga turut dimasukkan ke dalam 2 dari ratusan kurungan yang tergantung di sana. 既然如此，为了我云岚宗的大业，这点牺牲算不得什么。 Tanpa iba sama sekali, Yunsan dengan mudah mengatakan kalau Upin Ipin lebih baik dikorbankan demi memperkuat petarung lain, meskipun selama ini mereka sudah dididik dengan keras hingga menjadi praktisi doang. Beberapa saat kemudian muncul kabut hitam yang kemungkinan besar adalah si Bambang Aula Jiwa, di mana Bambang menanyakan kembali keputusan tentang pengorbanan ini kepada Yunsan. Namun tampaknya ketua Sekte Awan Berkabut itu sudah bulat keputusannya dan mengatakan bahwa pengorbanan seperti ini juga merupakan
merupakan kehormatan bagi petarung mereka. Berhubung Yunsan sudah memberikan keputusannya, Bambang pun dengan senang hati menerima jiwa Upin Ipin untuk menjadi koleksi aula jiwanya. Yunsan hanya melihat Upin Ipin yang meregang nyawa di hadapannya dengan tatapan dingin. Sekarang dia berpikir bahwa petarung kelas Dowang masih belum cukup untuk menuntaskan keluarga Xiao. Dan karena itulah Yunsan akan segera mencari dukungan lain demi memastikan kalau keluarga antah berantah itu akan benar-benar musnah dari dunia. Oke, sekarang kita tinggalin dulu Mbah Yunsan dengan semua siasat jahatnya dan nengokin Xiaoyan yang masih khusyuk berlatih teknik segel dewa peninggalan Dek Sun Er. Yang membuat Xiaoyan menjadi cukup terkejut adalah bahkan dengan kekuatan puncak Dowangnya, dia belum bisa menyempurnakan teknik segel pembelah gunung yang merupakan segel tingkat pertama. Namun Xiaoyan tidak mau menyerah karena Sun Er telah meninggalkan catatan teknik ini dengan susah payah untuknya. Dari situlah Xiaoyan kembali berkonsentrasi penuh mencerca setiap informasi yang tercatat dalam segel, memastikan bahwa perputaran energinya berjalan selaras dengan pembentukan segel tangan, sehingga energi-energi yang dia kumpulkan tidak akan menghilang karena kurang koordinasi. Sementara Xiaoyan masih fokus berlatih teknik segel, di sudut cakrawala, sosok keindahan Tante Mendesak terus mengawasinya dalam diam. Sekali lagi merasakan gejolak yang begitu aneh merasuk dalam jiwanya. Dia jelas-jelas sangat membenci pemuda itu. Sejak dulu dia ingin membunuh Xiaoyan dan kejadian di dunia mama juga memupuk kebenciannya menjadi lebih dalam. Tapi tidak dapat Medusa pungkiri bahwa ada sesuatu yang juga membuatnya tidak bisa tinggal diam saat melihat Xiaoyan dalam bahaya. Dan sang ratu itu hanya bisa menunggu tidak tahu sampai kapan dia harus bertahan dengan perasaan aneh yang terus mengunci hatinya tersebut. Acie-cie. Edian, hayo lo Kanjeng Tante Medusa kayaknya makin kelepek nih sama Kang Pak Boy. Kira-kira kapan ya Medusa bisa menyadari perasaannya? Tapi nggak bisa senang-senang terus sih sama Tante Medusa. Kayaknya Xiaoyan juga harus segera mempersiapkan diri menghadapi Yunsan yang juga tengah menghimpun kekuatan untuk meluluhlantahkan keluarganya. Penasaran gimana akhir dari pertentangan antara sekte Yunlan dan keluarga Xiao? Waduh, di episode kali ini tuh kita diperlihatkan kembali karakter-karakter yang kemarin-kemarin ya guys ya. Waduh, makin seru nih. Tensinya makin naik lagi nih. Tungguin terus update pembahasan hanya di Cakra Diva Rama. Di sini pamit. Bye bye.